Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Malinda. Saya saat ini mengajar di SMA Bina Karya Pelaju Palembang, sekaligus mahasiswi PPG Kimia Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi isomer. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, untuk Fadila Al-Fikri, pimpin doa terlebih dahulu, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk Fadila Al-Fikri. Ya, gimana kabarnya? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik, Bu. Kabar yang baik. Ya, mengingat sekarang masih keadaan pandemi COVID-19, tetap terapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, rajin-rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, para ibu terdengar dengan jelas ya? Jelas, Bu. Sekarang silakan cari posisi yang nyaman agar materi kita pada hari ini dapat diserap dengan baik. Oke, jadi Ibu akan men-share screen kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siap ya untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, jadi aturan pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu diwajibkan on kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon saat Ibu menjelaskan dan kawan lain presentasi, kecuali kalian mau bertanya atau memberikan jawaban. Nah, yang ketiga, memberitahu Ibu jika ada suara yang tidak jelas, tampilan gambar yang Ibu share screen itu tidak tampak, silakan kalian beri konfirmasi secepatnya. Nah, jadi agenda pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu terdiri dari 4. Yang pertama itu mengisi presensi, yang kedua mengerjakan pretest, yang ketiga model pembelajaran yang Ibu gunakan pada pembelajaran hari ini yaitu project based learning, dan yang terakhir nanti kita akan mengerjakan soal evaluasi atau post test. Nah, dari soal evaluasi ini Ibu akan melakukan penilaian kognitif. Oke. Tadi model project based learning itu ada 5 kegiatannya. Yang pertama menyimak video, kemudian mendesain perancangan proyek, menyusun jadwal, presentasi, dan menyimpulkan serta evaluasi kegiatan yang telah kalian buat. Nah, seluruh rangkaian kegiatan project based learning ini Ibu buat dalam LKPD kita. Nah, pada saat kalian membuat proyek itu akan dilaksanakan melalui diskusi kelompok. Nah, setelah dari hasil diskusi kelompok ini, Ibu akan melakukan penilaian sikap. Nah, pada saat kalian nanti presentasi, yang Ibu lakukan ialah penilaian keterampilan. Oke, untuk kegiatan selanjutnya, kita akan mengisi presensi terlebih dahulu. Oke, berikut presensi kita pada hari ini. Silakan kalian isi. Beri waktu 2 menit dari sekarang. Oke, baik, berikut presensi yang telah kalian isi. Kita hari ini berjumlah 12 orang, sepertinya sudah hadir semua. Selanjutnya kita akan mengerjakan pretest kita. Nanti linknya Ibu kirim di WA group lagi. Berikut linknya, Ibu telah mengirim linknya di WA group kita. Silakan kalian join. Oke, sudah semua ya? Kita mulai. Ya, oke, baik, berikut adalah hasil pretest kalian. Nilainya sudah hampir dari semua soal yang Ibu berikan sudah hampir benar semua. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk memasuki materi kita
pada kegiatan hari ini. Oke, baik. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang alkana. Ada yang masih ingat rumus umum dari alkana itu apa? Siapa nak yang masih ingat rumus umum dari alkana itu apa? CN H2N ditambah 2. Oke, benar sekali ya, CN H2N plus 2. Oke, kemarin juga kita mempelajari tentang deret homolog dari alkana ini. Nah, di sini Ibu punya C3H8. Apa nama deret homolog dari C3H8 ini? Saya, Bu. Ya, silakan Fadila Alfikri. Propana, Bu. Ya, oke, benar sekali, propana. Nah, sekarang yang terakhir Ibu punya C7H16. Saya Bu. Kesana Bu. Heksana itu C-nya 6. Ada yang bisa memberikan pendapat lain? Saya, Bu, saya. Ya, silakan Fadila Rizkia seperti Tanah, Bu. ya, oke, benar sekali, heptana. Oke, sepertinya kalian hafal semua tentang deret homolog alkana ini. Nah, selanjutnya Ibu punya 3 gambar ini. Nah, dari ketiga gambar ini, apakah terdapat perbedaan atau semua gambar ini sama? Saya, Bu. Ya, silakan Fadila Alfikri. Terdapat perbedaan pada penamaannya, Bu. Gambar 1 diakhiri ana, gambar 2 diakhiri dengan ena, dan gambar 3 diakhiri dengan una. Oke, benar sekali. Ya, ada yang bisa memberikan pendapat lain? Bu, Ya, silakan Fatir. pada ikatan karbonnya Bu, gambar 1 ikatannya tunggal, gambar 2 ikatannya rangkap 2, dan gambar 3 ikatannya rangkap 3. Oke, benar sekali. Oke, ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke, baik. Terima kasih yang telah memberikan respon. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar ini. Ini adalah permainan masa kecil kalian. Di sini biasa disebut dengan Lego. Nah, pada gambar ini Ibu mempunyai Lego sebanyak 15 buah. Nah, masing-masing mempunyai warna yang berbeda. Jika ke-15 Lego ini Ibu berikan untuk 3 orang, masing-masing setiap orang itu Ibu berikan 5, apakah mereka akan menyusunnya dengan bentuk yang sama atau berbeda? Tidak sama. Tidak sama Bu. Sama, Bu. Tidak sama. Ya, benar sekali. Jadi kemungkinan orang yang pertama akan menyusunnya seperti ini. Orang yang kedua akan menyusunnya seperti ini, dan orang yang ketiga menyusunnya seperti ini. Jadi kemungkinan bentuknya itu tidak akan sama. Nah, dari ketiga gambar ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Alia. Jumlahnya sama, tapi bentuknya berbeda. Oke, ya benar sekali. Jadi di sini jumlahnya sama-sama 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing gambarnya sama-sama mempunyai komponennya 5, tetapi bentuknya berbeda. Nah, di dalam kimia, bentuknya berbeda itu dan komponennya sama, itu dinamakan dengan isomer. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang isomer. Untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, kompetensi pengetahuannya yang pertama, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Untuk KD keterampilan, membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, model pembelajaran project based learning, melalui diskusi kelompok, kalian Ibu harapkan terlibat aktif selama kegiatan diskusi dan proses pembelajaran lainnya. Juga dalam menyampaikan pendapat juga harus aktif, nah, yaitu saat kalian menjelaskan isomer yang mungkin terjadi dari satu senyawa, menganalisis jenis-jenis isomer pada senyawa hidrokarbon, dan menyajikan pembuatan model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul sama melalui presentasi dengan percaya diri dan teliti. Kita akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap, kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga penilaian kognitif. Oke, untuk penilaian sikap itu Ibu melakukannya melalui 2 aspek, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Untuk penilaian keterampilannya itu terdiri dari 3 aspek, yaitu persiapan proyek, pelaksanaan proyek, dan hasil produk yang kalian buat. Oke, untuk selanjutnya kita menyimak video Ibu berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu Dewi. Pada pembelajaran kimia hari ini, kita akan mempelajari tentang isomer. Apa itu isomer? Dalam kehidupan sehari-hari, isomer itu dianalogikan dengan sinonim kata. Sinonim kata adalah artinya sama, kata atau hurufnya berbeda. Contoh, bisa itu sama dengan dapat, aku sama dengan saya, agar sama dengan supaya, dan bohong sama dengan dusta. Sudah kebayang belum pengertian isomer itu apa? Ya, pengertian isomer adalah rumus molekulnya sama, tapi struktur atomnya yang berbeda. Dalam ilmu kimia, isomer itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu isomer struktur, yang kedua isomer geometri. Untuk isomer struktur dibedakan menjadi tiga, sedangkan isomer geometri dibedakan menjadi dua. Nah, yang termasuk isomer struktur itu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Isomer ruang dibedakan menjadi dua, yaitu isomer cis trans, isomer optik. Isomer rangka itu yang berbedanya ialah rangkanya, sedangkan isomer posisi yang berbeda itu ikatan rangkapnya, cabangnya, dan gugus fungsinya. Sedangkan isomer fungsi yang berbeda itu gugus fungsinya. Untuk isomer cis trans itu terjadi pada senyawa alkena saja. Sedangkan isomer optik itu terjadi pada senyawa yang mempunyai atom C chiral. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isomer rangka, isomer posisi, dan isomer cis trans. Oke, berikut Ibu mempunyai contoh soal untuk isomer rangka. Di sini Ibu mempunyai C4H10. Nih, dari struktur ini sama-sama C-nya 4. Nah, di sini yang pertama ini rantainya lurus, sedangkan yang kedua ini mempunyai cabang. Namun, rumusnya sama, C4H10. Itu untuk isomer rangka. Sedangkan isomer posisi pada ikatan rangkap, nah di sini untuk yang struktur 1 ini, rangkapnya, nah untuk gambar yang pertama ini, rangkapnya ada di nomor 1, makanya 1 butena. Sedangkan yang gambar 2, ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Namun rumus molekulnya sama, C4H8. Nah, untuk selanjutnya isomer geometri. Isomer geometri itu apabila ia cis itu sehadapan, sedangkan trans itu berseberangan. Oke, kayak ini. Ini sisi ini kita bagi terlebih dahulu. Di sini ada yang masih ingat tentang atom relatif. Ya, atom relatif H itu 1. Di sini 1. Sedangkan ini H itu 1 tadi kan. 1 dikali 3. Ya, itu atom relatifnya 12. Maka di sini 15. Nah, kita ambil yang paling besar dari sini. Yang mana? Ya, 15. CH3. Oke, sebelah sini sama. Berarti ini yang atas semua. Apabila ia satu sisi atau sehadapan, ini cis. Nah, sedangkan yang ini, dia berseberangan, itu disebut trans. Nah, inilah isomer geometri cis dan trans. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ada berapa? Dari pertanyaan Eka tadi, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Dwi. Ada 2, Bu, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Oke, benar sekali. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu, ingin menambahkan. Ya, silakan Hikmah. Jadi yang termasuk isomer struktur itu ialah isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Sedangkan untuk isomer ruang atau geometri itu isomer optik dan isomer cis trans. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih Dwi dan Hikmah. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Fadila Rizkia. Isomer rangka itu seperti apa ya, Bu? Oke, ada yang bisa menjawab? Nah,
pertanyaan dari Padela Rizkia. Saya Bu. Ya, silakan Tito. Dari video tadi yang berbeda itu kerangkanya. Ada yang lurus dan ada yang memiliki cabang, namun jumlah atom C sama. Oke, benar sekali. Terima kasih Tito. Nah, oke, Sama, Bu. selanjutnya Ibu yang akan bertanya. Tadi pada video terdapat isomer cis dan trans. Nah, isomer cis trans itu terjadi pada senyawa hidrokarbon apa saja? Alkena aja. Oke, ya benar sekali Fakir, alkena saja. Nah, yang membedakan cis dan trans itu di mananya, Nak? Di bagian apanya yang membedakannya? Saya Bu. Ya, silakan Sarah. Kalau isomer cis itu apabila gugus yang mempunyai ml-nya lebih besar dari salah satu sisi kanan dan gugus yang sama di sisi kiri sehadapan. Sedangkan kalau isomer trans itu apabila gugusnya itu berseberangan, yang satunya di kiri bawah, yang satunya di kanan atas misalnya. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih Sarah. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi, Nak? Cukup, Bu. Ya, oke, jika cukup, kita akan mendiskusikan LKPD kita. Nanti Ibu share lagi linknya di WA Group. Oke, baik, ini adalah link LKPD kita. Silakan kalian akses. Oke, baik, berikut adalah pembagian kelompoknya. Nanti Ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan kelompok ini melalui breakout room Zoom-nya. Nanti silakan kalian join. Nah, sebelum kita mendiskusikan LKPD, Ibu di sini mempunyai bahan ajar untuk pedoman kalian dalam mendiskusikan LKPD nanti. Baik, di sini adalah bahan ajar kalian untuk menyelesaikan LKPD. Jadi jika kalian di sana tadi lupa isomer itu apa, pembagiannya seperti apa, di sini sudah Ibu rangkum berdasarkan video tadi. Silakan kalian klik lagi, linknya juga Ibu sudah kirim di WA grup kita. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video terlebih dahulu. Ini namanya enteng tengah, lurus. Nah, ketika dia ini saya buat isomer, pentana, jadi membuat 12 itu, dia mempunyai jumlah isomer sebanyak 3. Yang pertama adalah enteng tengah, kemudian yang kedua itu adalah 2 metil butane. Jadi 1, 2 metil 1, 2, 3, 4. Jadi namanya 2 metil butane. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian isomer yang ketiga itu adalah 2, 1, 2, 2,2 dimetil propana. Bentuk isomer yang ketiga. Baik, dari video tadi itu adalah simulasi tentang bentuk isomer. Nah, jadi proyek kalian berdasarkan video itu, kalian silakan cari di rumah bahan sederhana untuk pengganti molimod. Silakan kalian join ke kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan masuk ke kelompoknya. Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam. Jadi dari proyek kita hari ini, kalian akan membuat isomer apa, Nak? Isomer rangka, Bu. Oke, isomer rangka. Oke, baik. Bahan apa saja, Nak, yang akan kalian gunakan di dalam pembuatan proyek ini? Ini ya poncung kediro merah, jeruk kunci. Oh, jadi jeruk kunci dengan cungkedira merah. Jadi yang berperan atom C-nya yang mana? C, jeruk kunci, atom H. Ini apa? Cungkediro. Penghubung ikatannya menggunakan apa? Oh, menggunakan lidi. Oke, baik. Silakan kalian teruskan. Ibu ke kelompok 2. Assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam. Kelompok 2 akan membuat isomer apa, Nak? Isomer posisi, Bu. Oke, baik. Silakan kalian teruskan. Nah, bahan yang kalian gunakan itu bahan apa? Bahannya bawang merah dan jeruk kunci. Kami menggunakan itu.
Oke, yang berperan sebagai atom H-nya nanti siapa? Atom H-nya jeruk kunci. Oke, baik. Silakan kalian teruskan. Silakan buat jadwalnya terlebih dahulu. Nanti Ibu join lagi. Ibu ke kelompok 3 dulu. Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam, Bu. Oke, kelompok 3 akan membuat isomer apa, Nak? Kami rencananya mau buat isomer geometri, Bu. Oke, geometri. Bahan apa yang akan kalian gunakan? Nih, di rumah aku tuh ada jeruk kunci sama bawang putih. Jadi kami pakai lidi, gunting, pisau, jeruk kunci, dan bawang putih. Ini bahan-bahannya, Bu. Oke, jadi yang berperan sebagai atom H-nya di sini siapa, Nak? Atom H-nya itu bawang putih, dan atom C-nya itu jeruk kunci. Oke, baik. Silakan kalian teruskan. Nanti Ibu join lagi untuk melihat seberapa jauh penyelesaian proyek kalian. Yang untuk penyusunan jadwalnya sudah? Sudah, Bu. Penyusunan jadwalnya sudah kami buat. Oke, coba share screen terlebih dahulu, Nak. Oke. Oke, baik. Ini adalah penyusunan jadwal pada kelompok 2. Oke, silakan diteruskan. Nah, jika kalian telah selesai, nanti silakan kalian upload. Oke, di mana penyusunan jadwalnya Ibu lihat terlebih dahulu, Nak? Iya. Oke, baik. Kasih lihat. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Jadi tadi menggunakan jeruk kunci sama cungkediro ya. Iya, Bu. Oke. Kalau kelompok 2, wah sudah sampai di merangkai ya. Sudah, Bu. Sudah merangkai. Oke, baik. Silakan teruskan. Oke, kelompok 3 sudah sampai di mana, Nak? Sudah menyusun ya, menyusun kerangkanya. Lagi susun. Oke, Iya, Iya, Bu, Bu. lagi menyusun. silakan teruskan. Yang lain silakan dibantu, Nak. Mungkin kesulitan rangkaiannya di mana. Oke, silakan dilanjutkan. Teman-teman, Oke, Bu. Ya, oke. Nah itu Sarah menunjukkan. Nah itu hasil rangkaiannya. Pembuatan rekamannya sudah selesai ya, kelompok 2. ya belum. Kelompok 3 udah sepertinya. Tuh, 3 menit yang lalu saya upload. Oke, oke. Iya, sudah, Bu. Oke, oke, baik. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 juga selesai. Nah, selanjutnya kita akan presentasi. Baik, ini adalah penilaian sikap yang telah Ibu lakukan. Tadi Ibu sudah memberikan contengan beberapa dari kalian, sepertinya sudah memenuhi kedua aspek untuk penilaian sikap hari ini. Oke, baik. Jadi kegiatan selanjutnya kita akan menyaksikan sama-sama hasil proyek yang telah kalian buat berdasarkan diskusi dan LKPD tadi. Oke, untuk yang pertama kelompok siapa dulu? Kelompok 3 ya? Oke, kelompok 3, Ibu persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mewakili kelompok 3. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sarah, kemudian ada Nazala, ada Bella, ada Riki, dan ada Fadila Rizkia. Oke, pada tugas kami tadi, kami membuat isomer geometri, menyusun jadwal terlebih dahulu. Pertama, kami menentukan alat dan bahan yang akan kami gunakan. Kemudian kami menentukan isomer yang akan dibuat. Kemudian kami merancang isomer yang akan dibuat. Kami menggambar terlebih dahulu di kertas. Nah, kemudian kalau sudah siap, kami membuat rekaman proyek. Untuk alat dan bahan, di sini saya menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Saya menggunakan gunting dan pisau untuk membuat lidinya itu runcing ujungnya. Di sini saya punya lidinya 30 buah. Kami mendiskusikan pertanyaan yang ada di LKPD. Untuk yang pertama kan ditanyakan apakah efektif bahan yang dipilih dalam kami membuat model visual tadi. Menurut kelompok kami itu sangat efektif dikarenakan bahannya mudah didapatkan. Nah, kemudian efektifkah alatnya? Mudah juga. Di rumah pasti ada gunting, pasti ada pisau dan lidi. Kita bisa mencari. Kalau tidak ada lidi yang untuk tusuk sate, kita bisa pakai lidi yang sapu lidi di rumah. Nah, baiklah teman-teman, inilah video yang kami upload tadi di YouTube. Saya share ya. Itu 3 menit yang lalu saya
upload. Oke, oke. Baiklah, untuk pertama saya akan membuat isomer geometri CIS2 pentena. Di sini saya menggunakan 5 jeruk kunci. Untuk pertama saya akan merangkainya menjadi ini ikatan rangkapnya. Iya, belum di YouTube. Oke, selesai. Baiklah, saya akan menjelaskan kenapa yang satu namanya CIS2 pentena dan yang satunya ini namanya trans2 pentena. Baiklah, yang ini namanya itu CIS2 pentena dikarenakan jadi dari bentuk yang sudah saya buat tadi ini. Nah, kita bisa lihat gugus yang sebelah kiri bawah dan kanan atas dia berlawanan, makanya namanya trans, dan yang ini dia sejajar, makanya namanya CIS. Baiklah, demikianlah Beri aplaus untuk kelompok 3. Sangat bagus videonya, hasil proyeknya hari ini. Oke, kelompok 2 gimana? Kelompok 2? Kelompok 2 tampilkan saja hasil videonya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Hikmah, M. Fajri, Fadila Alfikri, Bagas, dan Eka Pratama. Di sini kami akan membuat model jenis isomer yaitu isomer posisi. Adapun kegiatan yang kami diskusikan tadi yang akan kami buat yaitu yang pertama menentukan alat dan bahan yang akan kami gunakan. Yang kedua menentukan isomer apa yang akan kami buat. Ketiga merancang isomer. Dan keempat membuat rekaman proyek. Dan yang kelima menguploadnya ke YouTube. Nah, untuk yang pertama, alat dan bahan yang kami gunakan yaitu alatnya yang pertama gunting, pisau, dan lidi. Di sini kami menggunakan kurang lebih 30 tusuk lidi yang untuk merancang isomer yang akan kami buat. Lalu, nama bahannya yang kami gunakan yaitu bawang merah sebanyak 10 dan jeruk kunci 20. Yang kami buat adalah isomer struktur dari pentana C5H10. Bersuara mungkin. Isomer posisi. Rangkapnya dia ini gambar dari struktur isomer yang sudah kami buat yaitu satu pentena. Mengapa dikatakan satu pentena? Karena ikatan rangkapnya terletak pada bagian pertama ikatan rangkapnya. Ini disebut juga dengan isomer posisi. Untuk gambar selanjutnya ini struktur isomer 2 pentena. Mengapa disebut dengan 2 pentena? Karena ikatan rangkapnya terletak pada nomor 2 di sini. Oleh sebab itu dia dikatakan 2 pentena. Dari kedua isomer yang kami buat tadi itu merupakan isomer posisi karena mereka memiliki molekul yang sama tapi hanya berbeda posisi. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok. Oke, baik, bagus sekali kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2, Nak. Gimana pengalaman kalian dalam menyelesaikan proyek kita hari ini? Perasaannya gimana, Nak, dalam membuat proyek kita hari ini? Seru, Bu. Serunya di mana itu? Seru. Seru, Bu. Ya, kenapa? Tuh, serunya di mana? Sangat menyenangkan, Bu. Iya, karena kita membuat suatu proyek dengan benar-benar mengerjakan tugasnya. Oke, baik. Ya, Alia. Terima kasih, Tito. Oke, Alia tadi sangat menyenangkan. Menyenangkannya itu di mana? Di bagian mananya? Oke. Buat video. Oke, ya. Upload di YouTube, Bu.
Ya, bisa upload di YouTube. Oke, baik. Baik, berikut ini adalah penilaian keterampilan dari hasil kegiatan presentasi yang telah kalian lakukan. Oke, baik. Nah, dari proyek tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya aja, Bu. Ya, oke, silakan Sarah. Saya aja, Bu. Ya, oke. Jadi isomer adalah dua atau lebih senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi berbeda susunan atom di dalam molekulnya. Isomer tadi kita bisa bagi menjadi dua, isomer struktur dan isomer geometri. Oke, baik. Terima kasih Sarah. Ya, ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu. Ya, silakan, Hikmah. Jadi isomer struktur tadi terdiri dari isomer rangka, isomer fungsi, dan isomer posisi. Sedangkan untuk isomer gugus atau geometri itu terdiri dari isomer Cistrand dan isomer optik. Oke, baik. Terima kasih untuk Sarah dan Hikmah. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditambahkan lagi, nak? Cukup. Baik, tidak cukup. Kita akan melaksanakan kegiatan evaluasi. Sebentar, Sarah. Oke, ini linknya telah Ibu bagikan di WA grup kita. Silakan kalian join. Oke, baik, kita mulai. Oke, baik, selesai ya. Oke, baik, berikut hasil post-test kalian, kegiatan evaluasinya. Sepertinya nilainya sudah bagus semua. Nah, hanya masing-masing dari kalian itu hanya satu soal yang salah. Oke, semoga pada kegiatan pembelajaran selanjutnya itu akan mendapatkan hasil yang baik seperti ini juga. Ya, gimana pembelajaran kita hari ini, nak? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih untuk apresiasinya. Jadi kita hari ini telah mengetahui isomer itu apa. Jadi hati-hati dalam menggunakan bahan kimia, meskipun rumusnya sama, tapi struktur dan sifatnya juga berbeda. Oke. Baik, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang minyak bumi. Agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berkah, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Demikian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.